Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Waduh, terbongkar plakat penghargaan swasembada beras yang diterima Jokowi dibuat sendiri oleh Kementan. Klaim Kementerian Pertanian terkait dengan swasembada beras selama 3 tahun berturut-turut seketika membuat heboh dan menyita perhatian publik. Pasalnya, plakat yang diterima oleh lembaga internasional yakni International Rice Research Institute atau IRRI ternyata dibuat sendiri oleh Kementerian Pertanian. Persoalan plakat yang diterima oleh Jokowi ketika menerima penghargaan dari IRRI itu dibongkar oleh anggota DPR RI, fraksi PDIP, Sudin, di saat rapat kerja Kementerian Pertanian dan Komisi 4 DPR RI. Pak Kasdi, saya tanya Presiden, mendapatkan penghargaan itu yang buat plakatnya siapa? Jujur loh, berapa nilainya Bapak tahu? Saya kasih tahu nilainya itu 8 juta rupiah Pak, kata Sudin saat mengkonfirmasi pihak Kementan di RDP pada Rabu 31 Agustus. Perwakilan Kementerian Pertanian, Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono membenarkan bahwa plakat yang diterima Jokowi tersebut dibuatkan oleh Kementan. Ya betul, jadi dari sertifikat kita convert ke plakat, jadi yang buatkan plakat kita itu Bapak itu. Begitu timpalnya. Kehebohan mengenai Kementerian Pertanian yang ternyata membuat sendiri plakat penghargaan terkait dengan swasembada tersebut menarik perhatian Managing Director Political Economy dan Policy Studies Antony Budiawan. Menurutnya ulah Kementan ini membuat dirinya sulit mengartikan sebab prestasi yang plakatnya ternyata dibuat sendiri oleh pihak yang berkepentingan. Karena itu dirinya mempertanyakan klaim Kementerian Pertanian yang sudah koar-koar soal swasembada. Apakah benar sudah mencapai swasembada beras? Ternyata plakat penghargaan air itu mengenai swasembada beras melalui penggunaan teknologi inovasi padi itu bikin sendiri. Jadi bagaimana harus mengartikannya, palsu atau asli? Semoga penghargaannya asli. Ternyata 2019-2021 masih impor, belum swasembada. Tuturnya dikutip dari akun Twitter miliknya @Antony Budiawan pada Kamis 1 September. Diketahui pada 14 Agustus 2022, Jokowi akan menerima plakat dari ARI atas keberhasilan Indonesia dalam melakukan swasembada beras. Terhitung sejak 2019, Indonesia tidak lagi mengimpor beras konsumsi. ARI menilai Indonesia mencapai swasembada karena mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lebih dari 20%. Produksi beras nasional dari 2019 konsisten berada di angka 31,3 juta ton, sehingga berdasarkan hitungan BPS, jumlah stok terakhir di April 2022 tertinggi di angka 10,2 juta ton. Melihat data Kementerian Perdagangan yang bersumber dari Perum Bulog dan PT Food Station Cipinang, stok indikatif beras per 23 Agustus 2022 tercatat sebanyak 1.046.237 ton dengan ketahanan 13,4 bulan. Sementara itu, pengakuan dari Kementerian Pertanian membuat Managing Director Political Economy dan Policy Studies Antony Budiawan menyoroti hal yang dilakukan oleh Kementan tersebut atas keaslian penghargaan itu. Ada juga berikan penjelasan ribut-ribut soal plakat swasembada beras yang dibuat oleh Kementan. Beberapa waktu lalu International Rice Research Institute atau IRRI memberikan penghargaan swasembada beras kepada Indonesia. Namun Ketua Komisi 4 DPR Sudin mengungkap bahwa plakat yang diterima Jokowi ternyata dibuat oleh Kementerian Pertanian. Sudin mempersoalkan teknis dan proses pemberian penghargaan dalam bentuk plakat. Pembuatan plakat yang dilakukan di Indonesia memunculkan persepsi negatif karena dianggap tidak serius dan hanya akal-akalan semata. Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono mengakui bahwa plakat yang diberikan tersebut memang dibuat oleh Kementan. ARI pun akhirnya buka suara terkait dengan persoalan plakat ini. Perwakilan ARI untuk Indonesia Hasil Sembiring mengatakan pembuatan plakat sudah melalui mekanisme panjang dan juga pertemuan berkali-kali sejak beberapa tahun lalu. ARI memutuskan untuk membuat plakat di Indonesia karena mempertimbangkan efisiensi dan mengkonversikannya melalui sertifikat plakat. Saya tidak mengerti apa yang diributkan DPR. Saya perlu kasih tahu bahwa diskusi pembuatan sertifikat ini prosesnya berbulan-bulan dan sudah melalui pertemuan berkali-kali. Bahkan terakhir Dirjen ARI, Jen Balik, diskusi langsung dengan Pak Menteri, kata Hasil dalam pernyataan tertulisnya Kamis 1 September. Hasil juga menambahkan pembuatan plakat di Indonesia juga didasari pada kondisi dunia yang saat ini mengalami pandemi tinggi sehingga membuat kantor ARI memutuskan WFH. Mengingat dari sisi waktu dan praktisnya, maka kita buat di Indonesia saja. Begitu katanya.
Perlu diketahui rombongan Airi termasuk Dirjen Airi Jen Bali juga menginap di Hotel Jakarta dengan membayar sendiri. Bukan hanya itu saja, tiket pesawat sampai tes PCR juga merogoh kocek sendiri. Sebelumnya pemerintah melalui Kementan menggandeng Airi untuk mengembangkan varietas padi bernutrisi tinggi sebagai salah satu upaya bersama dalam mengatasi stunting dan kurang gizi kronis. Hasilnya Kementan sudah mengeluarkan varietas yang bernama Inpari Nutrising. Varietas tersebut mampu memproduksi 6,3 ton per hektar gabah kering giling atau GKG. Belum ada semenit, Jokowi sudah mengingkari ucapannya sendiri. Isi kata sambutan Jokowi saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Rakornas PIP tahun 2022 di Istana Negara Jakarta pada Selasa 14 Juni menuai kritikan. Pasalnya Jokowi mengingkari ucapannya sendiri, dan hal itu terjadi dalam 42 detik saja, seperti potongan video yang dibagikan oleh warganet. Saya dapat telepon dari seorang Perdana Menteri, nggak usah saya sebutkan. Beliau meminta-minta betul Presiden Jokowi tolong dalam sehari 2 hari ini kirim yang namanya minyak goreng. Kata Jokowi berjanji tidak menyebutkan nama. Stok kami betul-betul sudah habis, dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial, ekonomi, dan berjuang ke krisis politik. Dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka. Lanjutnya, plus menyebutkan secara gamblang nama Sri Lanka. Protes keras datang dari politisi Partai Demokrat Cipta Panca Laksana. Dia omongannya 2 detik sebelumnya aja gak ingat ini begini. Gimana orang-orang bisa percaya sama dia ya? Heran. Tulis Panca di akun Twitter @panca66 disertai potongan video pidato Jokowi. Warganet juga menanggapi dengan komentar yang beragam. Iya sih nggak nyebut nama orangnya, tapi udah nyebut nama negaranya. Yang bikin lebih heran masih banyak yang memuja. Sambung akun @bungaji. Kasih prolog ingin ditutupi, tapi saking gatel ingin membocorkannya juga. Jangan heran, he is man of contradiction. Tambah akun bernama Sulaiman. Di acara yang sama, Jokowi juga meminta Badan Pengawasan Keuangan serta Pembangunan dan juga aparat pengawas internal pemerintah mengawal kedisiplinan instansi pemerintah serta BUMN dan juga BUMD dalam memenuhi target belanja produk dalam negeri. Sekali lagi, saya minta untuk terus mengawal secara konsisten, jaga kepatuhan kementerian, lembaga, Pemda, BUMN, BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini. Ia pun juga menekankan pada penggunaan APBN dan juga APBD harus dioptimalkan untuk pembelian produk dalam negeri bukan barang impor. Jangan sampai kita ini memiliki APBN 2.714 triliun rupiah, punya APBD 1.197 triliun rupiah, belinya produk impor, bukan produk dalam negeri. Sedih, ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPN, PPH, Badan PPH Perorangan, PPH Karyawan dari pihak-pihak ekspor dari PNBP, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Dan lagi-lagi ucapan Jokowi selalu bertolak belakang dengan kenyataan.